決めた。ここに俺たちの集落を作ろう。子供を激しい戦地へ送ったりしなくていい集落だ。そこが後の木の葉の里となる場所だった。Cinta akan selalu membawa kedamaian. Tekad api atau Hinoishi adalah ajaran dan filosofi yang diyakini oleh Hashirama dan klan Senju. Tekad yang diwariskan kepada seluruh penduduk desa Konoha. Jika berbicara tentang serial Naruto, akan hambar rasanya jika tak melibatkan Hashirama Senju. Shinobi terkuat yang membangun desa Konoha. Shinobi yang menjunjung tinggi arti kata cinta. Shinobi yang mengutamakan cinta di atas emosi. Shinobi yang mengerti kalau emosi akan selalu menciptakan lingkaran kebencian. Shodaime Hokage, ia juga dijuluki sebagai Dewa Shinobi karena kekuatan yang ia miliki. Hanya teman terbaiknya yang mampu menandinginya. Teman yang membantunya mendirikan desa Shinobi pertama. Teman yang mau berbagi rasa sakit. Walau di akhir, sudut pandang mereka terhadap perdamaian sedikit berbeda. Hashirama tumbuh dan kuat di medan perang. Rasa sakit akan kehilangan orang tersayang sudah menjadi menu di lembar kertas yang ia simpan di dalam hatinya. Jeritan akan kematian sudah menjadi teman akrabnya. Ia selalu bertanya, mengapa anak-anak harus ikut berperang? Mengapa adik-adiknya menjadi korban atas ego dari orang-orang yang mementingkan nama klan? Seperti itukah nama klan? Mengapa orang-orang selalu tersenyum setelah mereka membunuh? Lalu, di dalam kesedihannya, ia bertemu dengan Madara. Mereka yang memiliki pemikiran yang sama, bertekad untuk membangun tempat di mana anak-anak tidak harus menjadi korban atas ego dari orang tua mereka. Tempat di mana cinta dan kasih sayang lebih diutamakan dari sekedar nama klan. Tempat di mana orang-orang akan saling tersenyum dan berbagi rasa sakit. Ia percaya jika desa adalah wadah untuk menampung rasa sakit dari klan-klan yang terluka akibat kejamnya perang. Apapun yang terjadi, aku akan terus melindungi desa. Aku percaya dengan melindungi desa, maka itu adalah cara untuk melindungi shinobi, penduduk, dan juga anak-anak. Siapapun yang ingin menghancurkan desaku, maka aku akan melawannya. Kata-kata yang diucapkan Hashirama sebelum melawan Madara. Ia rela melawan, bahkan membunuh teman terbaiknya. Teman yang membantunya mendirikan desa Konoha. Teman yang dulu mau berbagi rasa sakit atas kejamnya dunia. Hashirama diperlihatkan sebagai pemimpin yang ideal. Pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Pemimpin yang rela berkorban demi rakyatnya. Ia akan melawan siapapun yang mengancam kedamaian desa. Dalam satu scene, Hashirama pernah berkata, bahkan saudara atau anak-anaknya, jika mereka mengancam kedamaian desa, ia siap untuk melawannya. Hashirama adalah simbol dari seorang pemimpin. Pemimpin yang nantinya akan dijadikan teladan oleh generasi selanjutnya. Fitur fisik yang ia miliki mencerminkan sosoknya sebagai seorang pemimpin. Rambut panjang dan sirah yang membalut tubuhnya semakin memperlihatkan sosoknya yang sangat tangguh. Ia sangat terlihat berwibawa. Dengan pemikiran yang realistis, ia percaya kalau cinta dan kasih sayang akan membawa perdamaian. Mokuton atau elemen kayu adalah jurus andalan Hashirama. Di serial Naruto hanya ada beberapa orang yang mampu menguasai teknik itu. Contohnya adalah Yamato dan Hashirama. Mokuton adalah gabungan antara elemen air dan elemen tanah. Sama seperti filosofi hidup Hashirama, Mokuton menjembolkan sebuah kehidupan. Elemen kayu adalah jenis material yang keindahannya hadir seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan pohon merupakan sebuah proses yang menakjubkan. Dimulai dari sebuah biji yang kecil, kemudian bertunas, kemudian tumbuh membesar, membentuk cabang, batang, ranting, dan rimbunnya dedaunan. Pohon merekam masa-masa baik dan buruk yang mewujud sebagai sebuah lukisan alam yang menakjubkan. Elemen kayu dapat membersihkan dan melindungi alam. Kayu menjadi rumah bagi beberapa makhluk hidup. Salah satu karakter yang paling menarik dari sebuah kayu adalah kemampuannya untuk terurai kembali ke alam. Kayu mengajarkan kita arti sebuah batas, suatu hal yang menurut saya penting untuk kembali dihidupkan dan dijalankan dalam keseharian kita saat ini.
Batas adalah syarat mutlak untuk menjaga keseimbangan. Saat batas terlampaui, maka keseimbangan akan terganggu. Kayu tidak hanya menceritakan kepada kita sebuah kisah, namun kayu bisa memberi sebuah kehidupan, sama seperti filosofi Hashirama yang menjunjung tinggi arti kehidupan. Dewa Shinobi yang menjadi julukannya menunjukkan betapa kuatnya Hashirama. Namun semua itu tak membuatnya menjadi arogan. Justru sebaliknya, dengan kerendahan hatinya, ia selalu menundukkan kepalanya. Hashirama adalah sosok yang sangat mengutamakan kedamaian di atas segalanya. Bahkan ia membagi biju yang ia tangkap kepada desa. Ia tidak egois. Ia tidak menggunakan semua itu untuk kepentingannya. Sama seperti julukannya, ia adalah Dewa Shinobi. Bukan hanya diukur dengan kekuatan, tapi juga dari kerendahan hatinya. Ia adalah orang yang sangat dihormati di dunia Shinobi. Kisah klasik tak lekang oleh waktu. Dari generasi ke generasi, filosofi dan jalan hidup Hashirama menjadi banyak inspirasi bagi dunia Shinobi, khususnya di desa Konohagakure. Banyak shinobi-shinobi kuat yang percaya dan terus membawa filosofi tekad api. Alasan Tobirama selalu memantau pergerakan Uchiha karena ia takut kalau ada penerus Madara yang mengancam kedamaian desa. Namun demikian, Tobirama masih percaya kepada Uchiha dan memberikan Uchiha tugas sebagai polisi atau klan yang menjaga kedamaian desa. Tobirama terus membawa dan mewariskan ke generasi berikutnya tentang filosofi tekad api. Ia percaya kalau semua warga desa Konoha adalah saudara, tanpa memandang dari klan mana ia berasal. Danzo, ia juga percaya dengan tekad api yang diwariskan oleh Shodaime Hokage. Ia akan melakukan apapun demi Konoha, walau ia tergambar sebagai sosok yang kejam, licik, dan haus akan kekuasaan. Namun dibalik semua itu, tujuannya adalah kedamaian Konoha. Sandaime Hokage atau Hiruzen Sarutobi, walau ia dikenal dengan kekorupannya karena ngambil duit anak yatim, tapi ia juga memiliki tekad api, semangat yang membara untuk melindungi kedamaian desa. Bahkan dari klan Uchiha, klan yang dikenal dengan Nikushimi no Noroi atau kutukan kebencian, Uchiha juga memiliki banyak shinobi yang mewarisi tekad api. Contohnya adalah Uchiha Kagami, Uchiha Shisui, dan sang shinobi tanpa nama yang melindungi kedamaian desa dari balik bayangan. Hashirama juga dikenal dengan jurus pamungkasnya, yaitu Mokuton Shinsu Senju. Ia memanggil patung kayu berbentuk Buddha dengan 1000 tangan. Patung Buddha dengan 1000 tangan menggambarkan sosok Dewi yang senantiasa menolong umat manusia yang menderita. Sebagai seorang shinobi, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi orang-orang yang menderita. Shinobi adalah orang-orang yang menanggung beban demi membangun desa. Cinta dan kasih sayang adalah perakaran dari sebuah kedamaian. Memaafkan bukan berarti kau lebih lemah. Namun dengan memaafkan, kau bisa memberi kehidupan bagi generasi selanjutnya. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari Hashirama Senju. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang masih kurang dalam penyampaiannya. Silahkan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. Thank you.